Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ketiga berkata buat kita sekalian, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu." Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu.
sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Persiapkan pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, biarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara terbuka. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam kami membaca, di dalam kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik dan penuh sukacita mendengarkannya, dan memberlakukan semua ketetapan-ketetapan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kini selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Kepala Gereja Yesus Kristus yang menganugerahkan kehidupan bagi kita untuk menikmati persekutuan, mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara selalu diberikan kesehatan dan diberkati dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini berbicara tentang intervensi Allah dalam misi gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kisah para rasul, dapat kita katakan bahwa kisah para rasul ini sebenarnya mau menceritakan bagaimana pemberitaan firman Tuhan sedang digalakkan oleh para rasul. Atau juga kita bisa katakan kisah para rasul ini sebenarnya mau bicara tentang misi gereja di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa, melalui para hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini, dalam konteks bacaan kita mau bicara bagaimana Tuhan memakai Paulus di dalam memberitakan firman-Nya. Saudara tahu siapa Paulus? Bahwa Paulus adalah orang yang selama ini sangat membenci keberadaan anak-anak Tuhan. Paulus inilah yang mendapatkan surat kuasa untuk melenyapkan, menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Namun yang menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus dalam perjalanannya menuju Damsyik ditangkap oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk berkarya dalam pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Dan di sini kita bisa mengatakan bahwa dalam pemanggilan Paulus, ya setelah dia bertobat, atau Saulus sebelum dia bertobat, ada intervensi Allah di dalam pemanggilan Paulus ini. Intervensi Allah bagi Paulus ini tidak lain hendak mau menyatakan bahwa berita Injil merupakan suatu perintah Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Termasuk Saulus pada masa itu sebelum dia bertobat. Dan kemudian dia ditangkap oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ada begitu banyak yang ditemukan oleh Paulus. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa dia mengalami suatu tekanan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi dalam pemberitaan Injil. Tetapi apapun yang dilakukan orang-orang Yahudi yang sangat membenci Paulus ini tidak bisa menghalangi intervensi Allah di dalam pekerjaannya melalui Paulus. Ini terbukti saudara-saudaraku, Paulus justru bisa membela diri, menyampaikan siapa sesungguhnya dia selama ini. Kita perhatikan dalam
bacaan kita dan juga tertulis dalam nats pembimbing, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Ada pembelaan Paulus kemudian memberikan suatu yang gambaran yang jelas dan kemudian didengar dan memberikan ketenangan bagi orang Yahudi. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, merupakan intervensi Allah memperlihatkan kuasa Allah di dalam menjaga akan Paulus di dalam pemberitaan Injil. Memang tidak mudah saudaraku di dalam memberitakan Injil, tentunya ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, akan ada banyak persoalan yang akan dijumpai. Tetapi itu tidak membuat misi gereja, itu tidak membuat berita Injil dengan mudah diintervensi oleh siapapun juga. Karena intervensi misi gereja ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia atau para rasulnya. Para rasul dan kita semua hanya alat dari Tuhan untuk menyatakan misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu menandakan bahwa Injil Kristus itu semakin dia dibabat, justru semakin merambat. Satu nyawa martir akan melahirkan martir-martir yang lain untuk Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu perlu dipahami oleh kita semua, bahwa gereja adalah milik Allah, bahwa gereja Allah kuasa Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan bahwa gereja ini adalah kepemilikan dari kepala gereja yang bernama Yesus Kristus. Tidak bisa dihambat oleh siapapun juga, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Paulus dihalang-halangi, Paulus dianiaya oleh orang-orang Yahudi, Paulus dibenci oleh pemuka agama-agama Yahudi pada masa lampau. Tetapi itu tidak membuat gereja Tuhan lenyap. Tapi gereja Tuhan pada masa itu semakin bertumbuh, semakin berkembang. Sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita mau belajar dari kehidupan umat Tuhan pada masa lampau, khususnya Rasul Paulus? Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, tidak boleh gentar, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir di dalam menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Kristus akan menyertai setiap mereka yang sungguh-sungguh mempercayakan pemberitaan pelayannya hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, ketika kita menyadari bahwa pelayanan misi gereja berada dalam intervensi Allah, maka saudara dan saya sebagai warga jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai presbiter, harus mengobarkan semangat, motivasi yang penuh dengan kesungguhan hati untuk menyatakan karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita, karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh mengabaikan akan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Terkhusus para presbiter, diaken, penetu, pendeta, unit-unit misioner. Jangan kehilangan motivasi ketika kita mengalami pergumulan atau persoalan, kemudian kita meninggalkan pelayanan atau pekerjaan Tuhan di gerejanya. Seperti Paulus disertai Tuhan di tengah-tengah
tantangan yang dihadapinya, Paulus tetap semangat, tetap kuat, tetap sabar dalam menjalani pelayanan. Itu juga yang harus mewarnai kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan ada sedikit saja ketidakcocokan, jangan hanya ada sedikit pergumulan kemudian kita mengabaikan pelayanan. Ingat saudaraku, Pak Pendeta ingatkan sekali lagi bahwa gereja ini adalah milik Kristus. Kepala gereja ini adalah Yesus Kristus. Kita ini hanya hambanya. Seperti Paulus. Marilah kita menyatakan komitmen kita dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang selalu menolong dan menopang kita. Dalam kondisi apapun, Allah akan mengintervensi kehidupan kita dalam menyatakan misi gereja di tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri, karena bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tundukkan kepala, kita fokus kepada Tuhan Kristus, kepala gereja, dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kepala gereja, berkati gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPB.
terlebih jemaat Immanuel W.R. Supratman di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan berbagai kegiatan di tengah pandemi ini, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Tuhan yang menopang baik daya dan dana, menopang di tengah-tengah pergumulan gereja Tuhan. Memberkati para presbiter, baik sebagai diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner yang adalah para pelayan pengurus pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pemandu lagu, organis, multimedia, karyawan koster. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan roh yang penuh dengan sukacita dalam melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan menolong menopang mereka dan memberkati baik kesehatan dan kebutuhan hidup mereka bersama dan keluarga dengan harapan-harapan hidup mereka ke depan. Terkhusus sama berdoa bagi pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, baik yang ada di perkotaan, baik yang ada di kabupaten, baik yang ada di kecamatan maupun yang ada di pos-pos pelayanan di pedesaan, di pedalaman. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang bekerja para hamba-Mu ini. Khususnya hamba-Mu yang Tuhan hadirkan selaku Ketua Majelis Jemaat di Immanuel Supratman. Bersama dengan keluarga, Tuhan topang dan kuatkan kami. Berikan kami semangat untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bersama-sama Bapak Pendeta Jonathan yang ke depan ini Tuhan hadirkan melayani di Jemaat GPIB Iktus Tumbang Titi, Kalimantan Barat. Bersama-sama dengan Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David, berikan kekuatan semangat dalam kebersamaan kami sebagai para pelayan Tuhan di gereja-Mu. Berkati akan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa di tengah pandemi ini hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Peliharalah kesehatan mereka, berikan imun yang kuat. Peliharalah akan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka lewat usaha pekerjaan di tengah-tengah situasi apapun. Mereka ditopang oleh Tuhan. Di tengah pergumulan-pergumulan apapun hidup mereka, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat agar mereka tetap berpengharapan kepada Kristus. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, baik dalam proses pemulihan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Orang-orang tua kami lanjut usia dengan segala keberadaan mereka, biarlah mereka tetap menikmati cinta kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mereka yang menikmati akan sukacita lewat usia kelahiran, usia perkawinan atau berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, ajarkan mereka untuk menikmati syukur dengan bersyukur kepada Kristus di gereja-Mu. Kami menyerahkan Bapa dalam sorga keberadaan bangsa dan negara ini lewat kepemimpinan Presiden Jokowi dan jajarannya. Pemerintah di setiap daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur, Wali Kota, Bupati, aparat keamanan TNI Kepolisian bergandengan tangan bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa dengan hikmat Tuhan menjaga keutuhan NKRI Pancasila, mengelola negara ini dengan baik. Dan kami menyerahkan para medis, diberikan kekuatan imun semangat bersama dengan Satgas COVID-19 dalam menangani akan virus COVID-19 Tuhan. Berikan semangat mereka semua dan Tuhan memberkati. Akan keberadaan vaksin yang ada Tuhan berkuasa dalamnya sedang mendatangkan imun yang kuat bagi ciptaan-Mu khususnya anak-anak Tuhan. Dan kami bermohon dan berharap kepadamu ya Tuhan. Lenyapkanlah virus corona yang ada di muka bumi ini khususnya di Indonesia terlebih di kota Mataram ini. Sehingga damailah anak bangsa, damailah ciptaan-Mu dan damailah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB khususnya Bali NTB, lembaga-lembaga gereja yayasan Kristen, diberkati dalam tugas tanggung jawab mereka semua. Persiapan persidangan Sinode GPIB melalui daring, semua perangkat-perangkat teknologi yang dipakai, baik tingkat sinodal, baik tingkat kepanitiaan maupun di tingkat di jemaat-jemaat. Tuhan, Engkau sempurnakan agar semua berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.